Dalam berinvestasi saham sebenarnya ada beberapa strategi juga yang mesti kamu ketahui. Memang strategi saham itu sangat banyak. Nah, di video ini gue bakal sharing ke sobat investor semua beberapa strategi investasi saham yang gue tahu juga, dan ada juga yang memang gue nggak sebutin juga karena kebanyakan. Nah, buat sobat investor yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Nah, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu ke sobat investor. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi sobat investor, kita mulai ya. Gini, ngomongin soal strategi saham. Ya, strategi saham yang pertama, yang paling terkenal itu adalah dollar cost averaging. Dollar cost averaging adalah strategi di mana sobat investor semua investasi secara rutin. Tanpa mempedulikan saham kalian lagi naik, lagi turun, kalian tetap fokus untuk rutin. Jadi biasanya orang ini tuh kayak setiap gajian gue sisihin gitu. Terus gue taruh di investasi apa nih? Saham A, saham B, saham C gitu. Dah, gue rutin, gue nggak peduli mau itu naik maupun turun. Itu adalah dollar cost averaging. Kedua, ada namanya strategi cost averaging bawah ya. Cost averaging bawah itu merupakan pengembangan dari dollar cost averaging sebenarnya. Nah, cost averaging bawah tuh jatuhnya kalian tuh umumnya top up di saat harganya lagi turun gitu. Ya. Jadi ketika kalian top up rata-rata di harganya yang lagi rendah, maka kalian akan mendapat harga rata-rata rendah gitu. Maka disebut itu cost averaging bawah gitu ya. Jadi kayak misalkan gini, wah gue lihat nih saham gue lagi turun, ya udah gue top up. Lagi turun, top up lagi gitu. Akhirnya kalian dapat harga rata-rata turun gitu. Kalau misalkan yang dollar cost averaging biasa, harga rata-rata kalian itu di tengah ya, sedang. Kenapa? Karena kalian beli pada saat harganya naik, pada saat harganya turun, pada saat harganya lagi naik, lagi turun, ya akhirnya kan kalian dapat harganya di tengah-tengah nih. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga gitu. Jadi di tengah gitu. Kalau cost averaging bawah itu lebih bagus, di mana kalian dapat harga rata-ratanya murah. Kalau gue sih menganggap kayak gini ya, kalau lu di dunia dagang ya, gue nganggapnya kayak gini, kalau misalkan lu bisa mendapatkan barang dari supplier lu dengan harga yang murah, kira-kira lu mengejual ke konsumen dengan harga yang sama, lu bisa dapat keuntungan lebih nggak? Yes, lu bisa dapat keuntungan lebih. Itu, kurang lebih ada kesamaan di sana. Kalau misalkan suppliernya harganya ya segitu-gitu aja, dia tidak murahin harga, terus yang kalian jual tetap harganya sama, kalian bisa nggak dapat keuntungan? Bisa, tapi ya nggak akan sebesar yang itu dia yang suppliernya ngasih harganya tuh turun gitu ya. Nah, kalau misalkan investasi saham seperti itu, jadi kalau misalkan kalian ngelihat kurva kalian turun ya, dan dengan catatan ini fundamentalnya bagus, terus kalian beli, nanti di kedepan hari setiap yang dia turun pasti dia akan ada pucuknya dan dia akan naik lagi. Ya, berdasarkan sejarah seperti itu. Kalau kita lihat pada saham-saham yang bagus. Nah, setelah dia naik, kalian akan bisa mendapatkan hasilnya gitu. Sama seperti itu, dan biasanya kalau pada saat harga di bawah itu merupakan yang didamkan oleh orang-orang. Karena seperti itu, kalian dapat harga yang murah gitu. Itu adalah cost averaging bawah. Lalu yang ketiga, ada yang namanya strategi lump sum theory. Nah, strategi lump sum theory adalah strategi di mana kamu menaruh jumlah yang banyak dalam satu waktu. Atau mungkin ya jarang-jarang lah gitu ya. Misalkan nih, ini merupakan strategi kebanyakan orang juga sih, pemula. Gue taruh di saham ini segini. Gue mengharapkan keuntungan 2 tahun, 3 tahun. Nah, ada yang begitu. Itu merupakan strategi lump sum juga, gitu. Jadi mereka menaruh di satu waktu dalam jumlah besar, udah, didiemin aja. Tuh, itu adalah lump sum teori. Pertanyaannya nanti akan ada lagi ya. Lump sum teori seperti itu. Lalu juga ada strategi kayak dividen lah, gitu.
Jadi ada orang yang memilih saham itu bukan berdasarkan dari capital gain-nya atau potensi capital gain-nya ya. Capital gain itu apa sih? Kayak misalkan kenaikan harga saham. Jadi kan saham itu ada kurva kan. Nah, kalau misalkan orang-orang yang dividen ini dia tuh tidak mengharapkan banget yang kayak oh dia bakal ada kenaikan yang gimana-gimana. Iya dia mengharapkan juga, tapi maksudnya nggak segila seperti orang yang wah gue pengennya yang capital gain-nya gede-gede gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang dividen ini, gitu ya, dia menganggap yang penting company ini membayar dividen secara rutin dan kalau bisa sih lebih gede, gitu. Nah, memang secara yang gue amati sejauh ini, kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang blue chip, dia tuh memberi dividennya bagus, terus juga secara kinerja bagus, ya. Kinerja tuh dalam arti kurvanya tuh naik, gitu ya. Naiknya juga cukup oke, gitu. Walaupun gue juga tahu bahwa beberapa juga company ada juga yang kurvanya nggak begitu, gitu ya. Terus kalau misalkan ya di sini, ini catatan yang gue tahu nih. Kalau misalkan kalian perhatikan baik-baik ya, progres saham atau kurva sahamnya, kadang tuh ada yang dia tuh apa ya, dikategorikan blue chip. Padahal sebenarnya dari segi kurva sahamnya, dia naiknya nggak naik-naik banget gitu, naiknya dikit banget, berapa persen doang. Atau mungkin kayak malah lebih cenderung turun dalam 1 tahun terakhir. Ternyata setelah kalian cek dividennya, dividen itu gede gitu. Kalau nggak dia baginya lebih dari sekali dalam setahun gitu. Itu gitu. Nah, yang kayak gitu biasanya punya ciri khas sendiri kayak gitu. Kalau mereka berarti memfokuskan pembagian keuntungan itu di dividen. Yang satu lagi mungkin harga jual mereka atau ya yang mereka tawarin itu lebih ke capital gain. Kan kalau saham-saham yang kecil ya, itu tuh rata-rata mereka tuh nggak bagi dividen ya. Kalau saham-saham yang small cap setahu gue tuh jarang bagi dividen. Tapi mereka fokusnya tuh ke kenaikan pada harga sahamnya. Makanya lu lihat saham-saham yang kecil, yang non blue chip itu tuh naiknya bisa sampai 1000%, bisa sampai ratusan persen. Iya begitu, tapi dividennya rata-rata nggak ada. Kadang ada juga enggak, banyakan enggak gitu. Nah, jadi itu sih sebenarnya beberapa tipe strategi yang bisa gue kasih tau ke kalian. Sebenarnya banyak banget sih kalau gue mau ngomong soal strategi saham tuh banyak banget gitu. Cuman yang paling umum adalah beberapa yang gue sebutin tadi. Nah, pasti akan muncul satu pertanyaan yang ada di kepala kalian. Lantas strategi mana yang terbaik? Jawabannya adalah tidak ada yang paling terbaik di setiap waktu. Karena setiap waktu atau setiap zaman itu beda-beda gitu. Strategi yang terbaiknya apa gitu. Dan juga instrumennya apa gitu. Dan yang terbaik buat gue belum tentu terbaik buat lu. Nah lo, ribet kan? Intinya semuanya kalau kalian bisa menggunakan dengan benar, entah kalian mau lump sum teori, mau itu dollar cost averaging, itu kalian bisa dapat untung loh. Dan untungnya juga cukup lumayan. Dan itu udah terbukti kalian. Jadi gue pernah bikin video juga soal kayak, cuman bedanya gue di reksadana sih. Itu gue naruh dalam satu waktu, sampai 1 tahun ternyata hasilnya benar. Positif juga. Gue dengan rutin hasilnya juga gede. Itu juga lihat di, apa namanya, di dana pensiun gue dan juga di apa namanya di cryptocurrency gue juga. Cryptocurrency itu yang hasilnya bagus. Intinya kayak gitu guys, di situ-situ aja gitu. Jadi kalau mau dibilang yang terbaik, semua bisa lo bisa jadi bagus gitu. Nggak usah yang terbaik, karena yang terbaik tuh udah bener-bener apa harus kalian tuh expert juga gitu. Expert dalam arti, oh keadaan seperti ini yang paling bagus adalah strategi ini. Misalkan nih, gue kasih kuncinya. Kalau misalkan kurvanya dia itu naik turunnya begini ya, itu dollar cost averaging. Karena kenapa? Dia pasti cenderungnya harganya turun. Ketika beli itu rata-rata kita di harga turun gitu. Nah, kalau di saat kita harga turun kita bisa beli, yang seperti gue bilang, hasil yang kalian dapatkan bisa jadi lebih besar di kedepan hari kalau fundamentalnya bagus. Ya. Terus juga kalau misalkan kalian lump sum teori, kalau rata-rata kurvanya itu dia naik ke atas terus, ya tentu lump sum teori lebih bagus gitu. Keuntungan yang kalian bisa dapat lebih gede gitu. Karena pastinya kalau misalkan kalian melakukan dollar cost averaging, kalian akan melakukan cost averaging up ya. Ya, cost averaging up artinya kalian membeli di saat harganya lagi naik terus gitu. Sebenarnya salah nggak? Jawabannya nggak salah juga sih gitu. Nah, tapi kan yang penting lu mulai invest. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalkan lu bisa di satu waktu kalau kurvanya naiknya menjulang banget gitu. Seperti itu. Jadi banyak banget penjelasan soal strategi investasi. Buat kalian yang setelah ini termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi soal saham, kalian bisa
cek di playlist gua dana pensiun yang ada di sini, pelajari dari awal sampai akhir, ya. Buat kalian yang setelah ini tertarik untuk mulai berinvestasi saham, ya, dan juga kalian ingin mendapatkan semacam cashback saham, ya, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini, ya. Nanti kalian bisa dapat ya satu gratis saham lah gitu kan. Lumayan kan untuk menambah investasi kalian juga gitu ya. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.